Hai, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK bagi kalian yang mau mempersiapkan diri menghadapi UTBK di tahun ini. Boleh menyimak dengan baik ya, khususnya latihan soal UTBK biologi. Semoga kalian nanti lulus di SBMPTN. Oke, kita langsung aja ya. Jangan lupa, sebelum kita mulai, subscribe, like, and share ya. Oke, kita mulai aja soal nomor 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Nomor 1, regulasi merupakan salah satu ciri khas makhluk hidup. Ciri itu termanifestasi dalam titik-titik. A. Pengambilan zat, B. Pertumbuhan, C. Ekskresi, D. Pengaturan aktivitas sel, E. Pembentukan energi. Oke, untuk menjawab soal ini kita akan bahas dulu pengertian regulasi. Apa itu regulasi? Regulasi adalah suatu aturan sistem yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup yang berguna agar makhluk hidup itu bisa hidup secara seimbang, serasi, dan selaras. Nah, sistem pengaturan atau sistem regulasi yang ada dalam tubuh manusia diantaranya adalah sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Jadi, berdasarkan soal ini, regulasi manusia merupakan salah satu ciri khas makhluk hidup. Ciri itu termanifestasi dalam, jawabannya adalah pengaturan aktivitas sel. Maka, jawabannya adalah D. Oke, kita mulai lagi soal nomor 2. Sesuai petunjuk evolusi, tangan manusia merupakan bentuk asal atau bentuk dasar yang sama dengan titik-titik. Nah, A. Kaki kera primitif, B. Kaki depan kuda, C. Sayap belalang, D. Belalai gajah, E. Sirip punggung ikan. Nah, kita pelajari dulu tentang petunjuk evolusi. Petunjuk evolusi itu meliputi ada variasi individu, bahwa setiap individu itu tidak ada satupun yang sama. Kemudian ada organ homolog, yaitu organ yang memiliki asal yang sama dengan fungsi berbeda. Contohnya ini tangan manusia dengan kaki depan kuda. Boleh juga tangan manusia dengan kaki depan kadal, dengan sayap burung. Yang penting organ homolog ini dia membandingkan organnya itu adalah organ alat gerak depan pada hewan vertebrata, dan organ itu harus memiliki fungsi yang berbeda. Itu ya cara mencari organ homolog, artinya adalah organ itu memiliki asal yang sama dengan fungsi yang berbeda. Nah, kemudian bukti evolusi yang lain adalah fosil. Fosil yang terlengkap adalah fosil kuda. Kemudian ada embriologi perbandingan. Nah, dalam embriologi perbandingan itu akan sama pada setiap hewan vertebrata, Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Dia memiliki embriologi perbandingan mulai dari zigot, morula, blastula, gastrulanya sama ya. Tetapi setelah melalui gastrula itu akan terjadi perbedaan disesuaikan dengan fungsinya yang berbeda. Kemudian petunjuk evolusi yang lain adalah penyebaran geografis. Jadi, bila suatu spesies menyebar secara geografis dalam waktu yang lama, maka terjadilah evolusi seperti burung finch bermigrasi dari Amerika ke Kepulauan Galapagos, maka dia terjadilah beberapa spesies ya. Dari awal mulanya hanya satu spesies. Jadi sesuai dengan petunjuk evolusi, tangan manusia mempunyai bentuk asal atau bentuk dasar yang sama dengan, yaitu tangan manusia sama dengan kaki depan kuda ya, karena sama-sama alat gerak depan. Kalau kaki kera kan alat gerak belakang. Sayap belalang itu bukan vertebrata, dia adalah invertebrata ya. Jadi harus dibandingkan sesama hewan vertebrata dengan vertebrata, dan sesama alat gerak depan dengan alat gerak depan, dan kedua fungsi alat gerak itu harus berbeda. Nah, kalau belalai itu tidak termasuk alat gerak. Kemudian sirip punggung ikan, nah harusnya sirip dada ikan. Kalau sirip punggung bukan alat gerak depan. Oke, jadi paham ya. Untuk jawaban ini adalah B.
yaitu kaki depan kuda. Kita lanjutkan lagi pada soal nomor 3. Sel bakteri Escherichia coli membelah setiap 15 menit. Populasi awal bakteri tersebut dalam medium nutrient broth adalah sebanyak 15 sel. Berapa jumlah bakteri Escherichia coli setelah masa inkubasi 15 jam? A. 15 kali 60 sel, B. 2 kali 15 kali 60 sel, C. 4 dikali 15 sel, D. 15 pangkat 15 sel, E. 15 kali 2 pangkat 60 sel. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu bahwa bakteri membelah setiap 15 menit ya, disebutkan di soal. Kemudian waktu membelah 15 jam, berarti dalam 1 jam kan ada 60 menit. Maka dalam 15 jam ada 900 menit. Nah, 900 menit dibagi 15 menit, maka dia akan membelah sebanyak 60 kali. Lalu sel yang membelah kan tadi ada 15 ya di soal. Nah, 15 bakteri ini akan membelah masing-masing sebanyak 60 kali ya. Nah, kemudian maka kita pakailah rumus X dikali 2 pangkat N. X adalah bakterinya ada berapa yang membelah, kemudian N adalah jumlah pembelahan selnya. Nah, maka 15 sel membelah rumusnya adalah 15 dikali 2 pangkat 60 sel. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan lagi ya pada soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kita baca dulu soalnya. Nomor 4, hormon Ecdysone pada serangga digunakan untuk titik-titik. A. Menghambat penuaan, B. Mengatur ekskresi, C. Menarik perhatian pasangannya, D. Mempercepat metabolisme, E. Mengatur pergantian kulit. Nah, ini dia. Ya, hormon ini fungsinya adalah hormon Ecdysone ya. Ini pernah dibahas juga pada soal TBK. Ini keluar di soal TBK tahun 2021. Bagi kalian yang belum menonton video untuk pembahasan soal UTBK 2001, boleh membuka channel ya, cari Biologi Oke tentang pembahasan soal UTBK di tahun 2021. Oke, jadi ini soalnya ini sama ya. Oke, jadi hormon Ecdysone pada serangga dikeluarkan dari kelenjar protoraks ya, dimana hormon Ecdysone ini berfungsi untuk pergantian kulit serangga atau dalam proses molting atau ekdisis. Jadi jawabannya adalah hormon Ecdysone pada serangga digunakan untuk E. Mengatur pergantian kulit. Oke, kita lanjutkan lagi tentang soal kelima tentang animalia, hewan invertebrata bagian platyhelminthes. Di Indonesia, hewan yang tergolong kelas Trematoda dikenal dengan nama cacing hati. Salah satu jenisnya merupakan parasit pada hewan ternak yang masuk ke dalam tubuh melalui titik-titik. A. Pakan yang diberikan peternak, B. Siput air tawar yang hidup di sekitar rumput, C. Larva menembus kulit, D. Rumput yang dimakan ternak, E. Nyamuk yang menggigit hewan ternak. Nah, jadi ini tentang cacing Trematoda ya. Cacing Trematoda itu termasuk cacing kelompok Platyhelminthes. Dia adalah cacing hati ya, Fasciola hepatica. Nah, jadi Fasciola hepatica ini memiliki siklus hidup ya. Siklus hidupnya dari telur berkembang menjadi mirasidium, lalu menjadi sporokista, berkembang menjadi redia, dan lalu bertumbuh menjadi serkaria, lalu berkembang lagi menjadi metaserkaria dan menjadi dewasa. Nah, untuk siklusnya ini secara bertahap ya, diawali dari
Telur yang dihasilkan cacing dewasa akan keluar dari tubuh hewan ternak bersama feses atau kotoran hewan ternak itu. Nah, jika telur berada di lingkungan yang tepat seperti tempat-tempat yang lembab dan basah ya, maka telur-telurnya itu akan berkembang menjadi larva bersilia, disebut juga dengan Miracidium atau larva pertama. Lalu Miracidium tersebut akan berenang mencari hewan perantara, yaitu siput air, atau bisa kita sebut juga nama latinnya adalah Limnea auricularis, dan dia akan menempel pada mantel dari siput tersebut. Setelah berada di dalam tubuh siput, kemudian larvanya akan berkembang dan berubah menjadi sporokista. Selanjutnya, sporokista yang masih di dalam tubuh siput itu akan berkembang secara partenogenesis menjadi redia atau larva kedua. Ingat ya, partenogenesis itu adalah reproduksi di mana ovum berkembang menjadi individu baru tanpa dibuahi sperma ya. Nah, selanjutnya, kemudian nanti dia akan menjadi redia, lalu redia itu lalu melakukan metamorfosis, berkembang secara paidogenesis menjadi larva berekor yang disebut dengan serkaria. Lalu serkarianya akan meninggalkan tubuh siput, kemudian dia akan tumbuh menjadi metaserkaria dalam bentuk kista yang menempel pada rumput. Nah, metaserkaria yang menempel pada rumput akan termakan oleh domba, oleh sapi, atau oleh hewan-hewan ternak lainnya. Kemudian metaserkaria itu berkembang menjadi cacing dewasa Fasciola hepatica di dalam tubuh inangnya ya. Dan selanjutnya nanti di dalam hewan itu cacing-cacing ini tentu akan bertelur, dan pada saat hewan ini membuang kotorannya, maka telurnya keluar lagi. Nah, kembalilah siklusnya seperti semula ya, dari telur lagi. Oke, jadi cara menghafalkan untuk siklus dari kehidupan cacing Fasciola hepatica ini adalah Tante Mira spot renang, celananya merah cerah deh gitu ya. Jadi telur, Miracidium, sporokis, redia, serkaria, metaserkaria, dewasa. Oke, maka jawabannya adalah di Indonesia, hewan yang tergolong kelas Trematoda dikenal dengan nama cacing hati. Salah satu jenisnya merupakan parasit pada hewan ternak yang masuk ke dalam tubuh melalui D. rumput yang dimakan ternak. Jawabannya D ya. Oke, kita masuk lagi pada soal yang ke-6. Soal ini tentang struktur tumbuhan pada jaringan tumbuhan. Nomor 6, semua sel berikut terdapat di dalam jaringan kayu, Pitwood, kecuali A. Vessel element, B. sel sklerenkim, C. sel parenkim, D. sel companion, E. trakeit. Nah, kita perhatikan ya gambar di samping ya. Pada gambar terlihat di sini ada xilem dan phloem. Kita akan bandingkan apa perbedaan mereka. Nah, xilem merupakan jaringan pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar melewati batang dan akan menuju ke daun. Nah, unsur xilem itu terdiri atas unsur trakea, trakeit, serabut xilem, dan parenkim xilem. Jadi serabut xilem itu termasuk ke dalam sel sklerenkim ya. Jadi serabut xilem termasuk sklerenkim. Kemudian kalau phloem adalah jaringan pembuluh tapis. Dia adalah merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Phloem terdiri atas sel tapis atau pembuluh tapis, kemudian sel pengiring atau sel kompanion, dan parenkim phloem dan serabut phloem. Serabut phloem disebut juga dengan sklerenkim. Jadi kalau kita perhatikan ya pada gambar ini ya, bahwa
semua sel berikut terdapat di dalam jaringan kayu kecuali ya. Jadi itu kecuali adalah sel kompanion, karena sel kompanion itu adanya pada jaringan floem ya, atau jaringan pembuluh tapis. Oke, maka jawabannya adalah kecuali D. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal berikutnya, nomor 7. Ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nomor 7, cahaya berpengaruh terhadap pembungaan. Yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. A. Short day plant terjadi pada musim panas, yaitu pada saat panjang penyinaran lebih pendek dari periode kritis. B. Short day plant terjadi pada musim semi, yaitu pada saat panjang penyinaran lebih panjang dari periode kritis. C. Long day plant terjadi pada musim panas, yaitu pada saat panjang penyinaran lebih pendek dari periode kritis. D. Long day plant terjadi pada musim panas, yaitu pada saat panjang penyinaran lebih panjang dari periode kritis. E. Diurnal plant berbunga sepanjang musim, yaitu pada saat penyinaran siang hari hingga malam hari. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan dulu bahwa ada 3 pengelompokan tumbuhan ya, yaitu short day plant, long day plant, dan ada natural day plant. Nah, untuk yang namanya pemahaman untuk materi ini adalah tentang fotoperiodisme, yaitu reaksi fisiologi organisme dengan panjang siang atau malam hari berupa respon perkembangan tumbuhan untuk merangsang pembungaan. Jadi fotoperiodisme ini adalah pengaruh cahaya ya terhadap perkembangan tumbuhan dalam merangsang pembungaan, di mana panjang penyinaran diperlukan tumbuhan rata-rata setiap hari untuk dapat memberikan respon yang berbeda-beda. Respon tersebut di atas dikendalikan oleh pigmen namanya pigmen fitokrom yang dapat mengabsorpsi cahaya. Nah, berdasarkan perbedaan respon terhadap fotoperiodisme khusus terhadap pembungaan, jenis tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 ya. Tanaman yang berhari pendek atau short day plant tadi berbunga pada kondisi panjang hari lebih pendek dan malam tumbuh lebih panjang ya. Jadi masih ada di sini. Ini terjadi setelah 21 Juni di belahan bumi utara selama musim panas atau musim gugur. Jadi dia mendapatkan cahaya itu lebih pendek daripada malam ya, kurang dari 12 jam. Contoh tanamannya adalah tanaman seperti kapas, padi, tebu, krisan, stroberi, dahlia, dan aster. Sementara tanaman hari panjang, long day plant, adalah tanaman yang pembungaannya dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih panjang daripada panjang hari minimum kritis dengan dipengaruhi faktor-faktor lingkungan lainnya. Tanaman ini biasanya berbunga di belahan bumi utara selama musim semi atau awal musim panas ya, sebagai masa dengan panjang hari yang lebih panjang ya. Nah, contoh tanamannya adalah tanaman gandum, tanaman pi, kentang, selada, dan bayam. Nah, tanaman yang hari netral atau natural day plant ya adalah tanaman yang pembungaannya tidak peka terhadap fotoperiodisme, tapi lebih dipengaruhi oleh faktor usia. Umumnya bunga muncul setelah tanaman mencapai umur atau ukuran tertentu. Contoh tanamannya ini adalah yang berhari netral adalah dandelion, kemudian tomat, mawar, anyelir, bunga matahari. Maka untuk soal ini jawabannya adalah ya yang sesuai itu jawabannya adalah D.
Long day plant terjadi pada musim panas, yaitu pada saat panjang penyinaran lebih panjang dari periode kritis ya. Jadi ingat ya, kalau penyinaran itu terjadinya di siang hari, periode kritis itu di malam hari. Jadi long day plant itu panjang siang harus lebih panjang daripada malam, melebihi 12 jam ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal 8, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan materinya ya. 8. Bagian dari kandung lembaga hasil karyokinesis adalah titik-titik. A. Megagametosit, B. Mikrosporosit, C. Megasporosit, D. Antipoda, E. Megaspora. Nah, untuk memahami pembahasannya atau memahami jawabannya ini, kita harus membahas dulu tentang megasporogenesis ya. Megasporogenesis merupakan pembentukan gamet betina. Dia berlangsung di dalam ovarium atau dalam bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau disebut juga dengan ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Tahapan megasporogenesis itu terdiri dari pertama-tama sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium akan mengalami pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan 2 sel haploid. Lalu kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis kedua sehingga akan menghasilkan 4 megaspora haploid. Lalu 3 anakan diantaranya akan mengalami degenerasi atau kematian. Sementara yang hidup, itu megaspora yang hidup akan mengalami pembelahan 3 kali mitosis. 3 kali mitosis atau boleh kita sebut juga dengan karyokinesis tanpa sitokinesis. Dan dihasilkan sel besar yang disebut dengan kandung lembaga muda dengan 8 inti haploid. Nah, 8 inti kandung lembaga tersebut terdiri dari 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 ovum. Nah, maka untuk soal ini jawabannya adalah yang tepat. Bagian dari kandung lembaga hasil karyokinesis adalah, yang benar adalah antipoda. Maka jawabannya adalah D. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal berikutnya tentang substansi genetika yaitu DNA. Nomor 9, jika diketahui bahwa salah satu pita dari molekul DNA terdiri atas 26% adenin, 14% timin, 33% guanin, dan 27% sitosin, maka kandungan adenin dalam molekul DNA tersebut adalah titik-titik. A 14%, B 16%, C 27%, D 40%,
60%. Maka untuk menjawab soal ini kita harus tahu ya bahwa yang namanya DNA itu kan memiliki rantai ganda atau boleh kita sebut juga dengan double helix ya. Dia akan berpasangan, pasangan sense dengan antisense atau kodogen dengan antikodogen. Ya, jadi kalau misalnya di sini diketahui salah satu pita molekul DNA, berarti kita sudah mendapatkan satu untai ya. Nanti kita akan mencari pasangan untayan yang lainnya. Nah, jadi di sini kan sudah diketahui A itu adalah 26% atau adenin 26%, guaninnya 33% ya. Kemudian sitosinnya 27%, timinnya 14%. Jadi kan purin itu terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Baru nanti DNA itu karena dia saling berpasangan, biasanya adenin berikatan dengan timin ya, dimana ikatan antara adenin dan timin diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Sementara antara guanin dan sitosin pasangan itu berikatan dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, karena mereka itu berikatan, mereka biasanya kalau berpasangan itu menjadi jumlahnya juga akan sama ya. Jadi guanin berpasangan dengan sitosin atau sama dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin atau sama dengan timin. Nah, jumlah suatu basa nitrogen pada suatu untai DNA dapat dilakukan perhitungan, di mana jumlah adenin diketahui di soal itu kan bahwasanya di dalam adenin dalam untaian yang pertama itu 26% ya kan. Maka nanti adenin ini kan berpasangan dengan timin ya. Timin pasangannya nanti juga akan 26%. Sementara adenin pada pasangan berikutnya itu menjadi 14% ya. Karena timin itu kan 14 pada rantai yang diketahui, maka pasangannya dia akan menjadi 14 juga adeninnya. Maka kita jumlahkan aja adenin pada untaian pertama 26%, sementara adenin pada untaian pasangannya 14%, sehingga totalnya adalah 40%. Oke, begitu ya cara menjawabnya ya. Jadi dia minta kedua untaian DNA ini adeninnya berapa totalnya. Jadi kita jumlahkan aja. Oke. Jawabannya adalah D, yaitu 40%. Oke, kita lanjutkan lagi ya pada soal 10 tentang pindah silang atau crossing over. Pada tanaman tomat Solanum lycopersicum dikenal gen-gen berikut: O besar, buah bulat; H besar, batang berambut atau tebal; O kecil, buah oval; H kecil, batang tidak berambut. Uji silang tanaman dihibrid menghasilkan keturunan sebagai berikut. Yang pertama, 420 tanaman buah bulat batang berambut. Yang kedua, 70 tanaman buah bulat batang tak berambut. Yang ketiga, 80 tanaman buah oval batang berambut. Yang keempat, 430 tanaman buah oval batang tak berambut. Nilai pindah silang sebesar titik-titik. A 7%, B 8%, C 15%, D 42%, E 43%. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan ya bahwa parental dalam persilangannya adalah bulat berambut disilang dengan oval yang tidak berambut. Jadi ini parentalnya adalah bulat berambut dengan bergenotip O besar O kecil H besar H kecil disilangkan dengan oval yang tak berambut O kecil H kecil H kecil, karena di soal dikatakan bahwa uji silang tanaman itu akan menghasilkan sebagai berikut ya. Jadi uji silang itu disilang dengan yang homozigot resesif ya. Nah, hasilnya akan dihasilkanlah 420 tanaman buah bulat batang berambut itu dianggap sebagai KP ya, yaitu kombinasi parental, karena dia memiliki sifat atau fenotip yang sama dengan parental yang bulat berambut. Oke, kemudian keturunan berikutnya ada 70 tanaman buah bulat batang tak berambut.
itu kita anggap sebagai RK atau rekombinasi karena fenotipnya berbeda dari kedua parental di atas. Kemudian ada 80 tanaman buah oval batang berambut. Ini juga kita katakan sebagai RK atau rekombinasi karena dia juga berbeda fenotipnya dari kedua parental tersebut. Lalu ada 430 tanaman buah oval batang tak berambut. Nah, ini dikatakan sebagai KP atau kombinasi parental karena fenotipnya sama dengan salah satu parental ya, yaitu parental yang resesif, yang homozigot resesif ya, oval tak berambut. Oke, sehingga kalau kita totalkan jumlah keturunannya ini ada sebanyak 1000 individu ya. Sehingga untuk mencarinya kita menggunakan rumus NPS atau nilai pindah silang itu adalah 100% dikurang KP. Itu sama dengan RK ya. Oke, jadi nilai pindah silang adalah 100% dikurang KP atau nilai pindah silang sama dengan RK. Nah, langsung aja kita cari RK-nya ya. RK-nya di sana ada 70 ditambah 80. Kemudian kita bagi dengan total keturunan ada 1000. Sehingga 70 tambah 80 dibagi 1000 menjadi 0,15 ya. Lalu kita jadikan ke persen. 0,15 dikali 100% sehingga dihasilkanlah 15%. Maka berdasarkan soal, nilai pindah silang sebesar, jawabannya adalah 15%, atau kita jawab dengan jawaban C. Oke, bisa paham ya? Semoga bisa mengerti. Oke, kita mulai lagi pada soal nomor 11. Ini soalnya tentang mutasi, yaitu gagal berpisah atau non-disjunction. Nah, berikut peristiwa trisomi pada manusia kecuali titik-titik. A. Sindrom Down. B. Sindrom Patau. C. Sindrom Turner. D. Sindrom Jacobs. E. Sindrom Edwards. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu ya bahwasanya ini adalah peristiwa trisomi ya. Trisomi itu adalah peristiwa di mana terjadinya gagal berpisah. Biasanya gagal berpisah ini terjadi pada pembelahan sel saat anafase 1 maupun pada saat anafase 2. Nah, trisomi itu adalah penambahan satu kromosom dari jumlah normalnya ya. Jadi manusia itu kan punya 46 kromosom ya, atau boleh juga kita sebutkan 23 pasang. Dari 23 pasang itu 22 pasangnya adalah autosom dan satu pasangnya adalah gonosom. Jadi nomor kromosom 1 sampai 22 adalah autosom, nomor kromosom yang 23 adalah gonosom. Nah, jadi trisomi ini nanti ada dua. Ada trisomi itu berlangsung pada autosom, ada trisomi berlangsung pada gonosom. Trisomi yang berlangsung pada autosom berarti di sini kan ada penambahan satu kromosom ya pada pasangan autosom itu ya. Jadi di sini ada bertambah pada nomor 21 namanya trisomi 21, itu penderita Down syndrome. Kalau dia trisomi 13 bertambah satu di nomor 13 itu namanya Patau syndrome. Kalau dia trisomi 18 ada satu kromosom bertambah di nomor 18 itu namanya adalah Edwards syndrome. Nah, sementara pada trisomi gonosom yaitu ada X dan Y ya. Kalau pada laki-laki, kalau pada wanita kan X dan X. Nah, jadi kalau ada bertambah satu X atau Y, maka kalau dia trisominya XXY ya, XXY itu namanya Klinefelter syndrome. Jadi dia laki-laki ya, yang ciri-cirinya tidak memilih, yang ciri-cirinya di mana dia berkembang dadanya. Terus kalau trisominya XXX yaitu triple X ya, dia adalah super female. Kemudian kalau trisomi XYY dia adalah Jacob syndrome ya. Nah, jadi yang tadi disebutkan semuanya adalah trisomi baik itu autosom maupun gonosom. Sementara kalau yang namanya Turner syndrome itu merupakan monosomi atau ada pengurangan satu kromosom dari
kromosom normalnya ya. Jadi dia normalnya kan 46, berkurang 1 jadi 45. Nah, yang namanya Turner syndrome ini memiliki kromosomnya yaitu di gonosomnya berkurang 1, dia menjadi X0 ya. Harusnya kan wanita XX, dia adalah X0. Dia adalah seorang wanita yang mana sistem reproduksinya tidak berkembang. Oke, jadi pada soal ini ya, berikut peristiwa trisomi pada manusia kecuali titik-titik. Maka jawabannya adalah C, yaitu sindrom Turner. Karena tadi sindrom Turner adalah peristiwa monosomi di mana ada terjadi pengurangan satu kromosom X ya, sehingga dia menjadi sindrom Turner. Oke, kita mulai lagi soal nomor 12 tentang evolusi, tentang teori evolusi kimia. 12. Stanley Miller menggunakan campuran gas metana, amoniak, hidrogen, dan air dalam percobaannya di laboratorium. Dari hasil percobaannya ini, Stanley Miller dapat membuktikan titik-titik. A. Kebenaran teori neo-abiogenesis. B. Kebenaran teori biogenesis. C. Bahwa makhluk hidup yang pertama terbentuk di udara. D. Bahwa makhluk hidup yang pertama terbentuk di lautan. E. Bahwa asam amino merupakan dasar dari semua kehidupan. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan dulu tentang percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller. Stanley Miller ini adalah seorang murid daripada Harold Urey ya. Jadi Harold Urey mengatakan bahwa makhluk hidup itu pertama itu terjadinya di udara, pendapat dia, karena dia menduga ada bahan bernama asam amino terjadi di udara pertama kali. Nah, si Stanley Miller ingin membuktikan itu. Dia membuat rangkaian percobaannya, bahwa rangkaian percobaannya ini dia memasukkan bahan-bahan berupa metana yaitu CH4, kemudian amoniak NH3, kemudian hidrogen H2 dan air H2O. Kemudian dalam rangkaian ini dia membuat reaksi dengan memberikan listrik bertegangan tinggi ya. Nah, dengan listrik bertegangan tinggi itu ternyata terjadi reaksi-reaksi kimia di dalam rangkaian percobaannya ini, dan ternyata dihasilkanlah suatu senyawa bernama asam amino dalam hasil percobaannya ini. Nah, dari hasilnya ini terbukti bahwa dia hanya membuktikan bahwa yang namanya campuran-campuran gas tadi, metana, amoniak, hidrogen, dan air itu bisa membentuk asam amino, di mana asam amino itu memang terdapat di dalam setiap tubuh makhluk hidup, sehingga dikatakan reaksi kimia yang terjadi menghasilkan senyawa asam amino yang merupakan dasar dari semua kehidupan ya. Jadi dia membuktikan itu. Nah, maka soal ini bisa kita katakan Stanley Miller menggunakan campuran gas metana, amoniak, hidrogen, dan air di dalam percobaannya di laboratorium. Dari percobaannya ini Stanley Miller dapat membuktikan, jawabannya adalah E, bahwa asam amino merupakan dasar dari semua kehidupan ya. Jadi dia tidak bisa membuktikan bahwa asam amino itu berubah menjadi makhluk hidup. Dia sekedar membuktikan bahwa asam amino merupakan dasar dari semua kehidupan. Itulah dia pembuktian dari percobaan Stanley Miller. Maka jawabannya E ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 13 tentang evolusi hukum Hardy-Weinberg. 13 ya. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang berhubungan dengan kondisi yang dipersyaratkan untuk berlakunya hukum Hardy-Weinberg adalah: A. Adanya perbedaan fertilitas dan viabilitas antar genotip. B. Populasi organisme relatif kecil. C. Terjadi mutasi gen. D. Perkawinan antar individu terjadi secara random. E. Terjadi migrasi ke atau dari populasi. Nah, jadi kita harus memahami dulu tentang hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg itu mengatakan bahwa frekuensi gen dalam suatu populasi selalu tetap atau kurang lebih sama atau konstan ya. Jadi bila memenuhi syaratnya adalah yang pertama populasinya harus besar ya, harus di atas 1000 atau minimal 1000 gitu ya. Kemudian seleksi alam itu tidak boleh terjadi, lalu mutasi juga tidak boleh terjadi, dan dalam populasi itu harus terjadi yang namanya kawin acak atau kawin random ya. Kemudian migrasi tidak boleh terjadi ya, tidak boleh ada
populasi itu yang melakukan pindah keluar dan masuk dari populasi tersebut. Selanjutnya di sana ada persamaan fertilitas dan viabilitas antar genotip. Maka bila ini memenuhi syarat ini, maka frekuensi gen dalam suatu populasi akan selalu tetap atau kurang lebih sama atau konstannya. Maka jawabannya adalah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang berhubungan dengan kondisi yang dipersyaratkan untuk berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Jadi harus tadi apa itu? Yang cocok di sini kan adalah perkawinan antar individu terjadi secara random, ya. Itulah jawaban yang benar. Sementara yang lainnya adalah salah. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjutkan lagi pada soal ke-14. Ini materinya tentang mutasi, yaitu mutasi gen ya. 14. Kekeliruan ARN menafsirkan kode-kode genetik yang dibawa oleh ARN duta dapat merupakan titik-titik. A. Proses mekanisme evolusi. B. Terjadinya seleksi alam. C. Mekanisme mutasi gen. D. Terjadinya sindrom Down. E. Mekanisme mutasi kromosom. Nah, jadi yang namanya kekeliruan ARN menafsirkan kode-kode genetik yang dibawa oleh ARN duta dapat merupakan mutasi gen ya. Jadi itu merupakan mekanisme mutasi gen. Jadi mutasi gen itu merupakan kesalahan atau kekeliruan dalam basa-basa nitrogen yang terjadi saat transkripsi maupun saat translasi dalam sintesis asam-asam amino ataupun dalam sintesis protein. Jadi mutasi gen yang paling utama yaitu adalah mutasi jumlah basa pada urutan basa nitrogen dan mutasi pada jenis basa nitrogennya. Nah, macam-macam mutasi gen tersebut bisa mempengaruhi pembentukan asam amino yang berbeda daripada keadaan normalnya. Maka jawabannya kalau ada kekeliruan ARN menafsirkan kode-kode genetik yang dibawa oleh ARN duta itu dapat merupakan yang namanya C, mekanisme mutasi gen. Maka jawabannya C ya. Oke, kita mulai lagi soal nomor 15. Ini materinya tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Tripsinogen setelah sampai di duodenum akan menjadi tripsin. Hal ini disebabkan titik-titik. A. Perubahan pH. B. Teraktivasi oleh enzim. C. Perubahan suhu. D. Teraktivasi oleh substrat. E. Dibawa oleh darah. Nah, jadi ini yang namanya enzim tripsinogen. Jadi tripsinogen itu merupakan enzim yang belum aktif ya. Jadi dia masih zimogen. Jadi zimogen itu masih belum aktif, belum bisa bekerja. Nah, yang bisa mengaktifkan tripsinogen ini menjadi tripsin adalah enzim bernama enterokinase. Jadi nanti tripsinogen akan menjadi tripsin karena aktivasi oleh enzim enterokinase. Nah, nanti setelah tripsinogen itu terbentuk, barulah tripsin ini berfungsi, di mana fungsinya adalah mengubah pepton menjadi asam amino. Dia berperan dalam proses pencernaan ya, yang berlangsung di dalam usus 12 jari. Oke, maka jawabannya adalah tripsinogen setelah sampai di duodenum akan menjadi tripsin. Hal ini disebabkan B. Teraktivasi oleh enzim. Oke, jawabannya B. Kita lanjutkan lagi soal nomor 16 tentang evolusi. Isolasi reproduksi yang mana telah terjadi fertilisasi tetapi embrionya tidak dapat tumbuh dan segera mati. Terjadi pada titik-titik. A. Ketidakmampuan hidup suatu hibrid. B. Isolasi perkembangan. C. Isolasi gamet. D. Isolasi perilaku. E. Eliminasi hibrid. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu ya, mekanisme isolasi reproduksi itu adalah untuk mencegah spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan atau untuk memastikan bahwa setiap keturunannya steril. Jadi ini mencegah ya supaya tidak terjadi perkawinan antar spesies yang berbeda. Nah, seorang ahli zigot, Ernest Mayr, mengklasifikasikan bahwa mekanisme isolasi reproduksi itu ada dua kategori. Yang pertama adalah prazigotik ya.
Jadi prazigotik di mana sebelum pembuahan atau terjadinya sebelum kawin. Jadi tidak bisa terjadi perkawinan pada spesies yang berbeda. Nah, hal itu dapat disebabkan katanya ada isolasi ekologis atau habitat, ada isolasi temporal, ada isolasi etologis atau perilaku, kemudian ada isolasi mekanis, ada isolasi gametik. Dan pasca zigotik itu setelah pembuahan, jadi individu ini bisa melakukan perkawinan, tetapi nanti setelah pembuahan itu dapat menyebabkan kematian zigot atau non-viabilitas hibrida atau kemandulan hibrida, atau bisa juga isolasi perkembangan ya. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa kalau isolasi reproduksi yang mana telah terjadi fertilisasi tetapi embrionya tidak dapat tumbuh dan segera mati, berarti itu adalah jawabannya adalah B, isolasi perkembangan. Jadi kalau isolasi gamet itu kan gamet mereka berbeda, jadi nggak akan terjadi pertemuan antara gamet jantan dan betina, jadi itu termasuk prazigotik ya. Kemudian kalau isolasi perilaku, nah pada saat mereka kawin mereka memiliki ciri-ciri perilaku yang berbeda. Jadi kalau mereka sudah berbeda cara perilaku kawinnya, mereka tidak akan mau kawin karena mereka memiliki perilaku yang berbeda ya. Jadi itu termasuk juga isolasi prazigotik. Oke ya. Jadi yang setelah pasca zigotik itu setelah terjadi fertilisasi, yang tepat jawabannya adalah yaitu isolasi perkembangan. Jadi di situ setelah nanti terjadi fertilisasi, zigotnya berkembang itu nggak akan bisa mampu berkembang lebih jauh lagi, dia segera mengalami kematian ya. Itu maksudnya isolasi perkembangan. Jadi jawabannya adalah isolasi perkembangan. Jawabannya jadinya B ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi tentang metabolisme, bagian katabolisme, yaitu tentang fertilisasi ya. Jadi di soal nomor 17. Saccharomyces membentuk energi dengan menguraikan titik-titik ya. A. Amoniak menjadi nitrit, B. Nitrat menjadi amoniak dan N2, C. Glukosa menjadi alkohol dan CO2, D. Glukosa menjadi asam cuka dan H2O, E. Gula menjadi asam laktat dan O2 ya. Jadi di sini kita harus memahami bahwa Saccharomyces cerevisiae ya itu adalah ragi yang bisa merubah yang namanya glukosa menjadi alkohol tambah CO2. Jadi prosesnya dapat kita lihat sebagai berikut ini di gambar ini, di mana glukosa itu nanti mengalami glikolisis menjadi 2 asam pirufat, lalu nanti dalam proses itu akan dihasilkan ATP dan NADH ya. Dan selanjutnya 2 asam pirufat itu selanjutnya akan menjadi asetaldehid, menjadi 2 asetaldehid. Dalam proses itu diproduksi CO2. Lalu 2 asetaldehid itu selanjutnya akan membentuk 2 etanol ya, akan membentuk 2 etanol, dan proses itu membutuhkan NADH2. Oke, jadi di sini terlihat bahwa dalam fermentasi alkohol yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae itu akan menghasilkan 2 alkohol dan 2 CO2 ya dari satu glukosanya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini juga boleh kamu perhatikan bahwa mikroorganisme lain yang berperan dalam pembuatan amilum menjadi glukosa itu adalah aspergillus. Kemudian kalau glukosa menjadi alkohol itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang merubah alkohol menjadi asam cuka, nama mikroorganismenya adalah Acetobacter aceti. Jadi untuk soal ini Saccharomyces membentuk energi dengan menguraikan titik-titik yaitu menguraikan glukosa menjadi alkohol dan CO2. Maka jawabannya adalah C. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi yaitu nomor 18 tentang sistem darah, yaitu tentang tekanan darah ya. Bagian jantung yang berperan pada saat sistol adalah
A. Atrium kanan dan bilik kanan, B. Atrium kiri dan bilik kiri, C. Atrium kanan dan atrium kiri, D. Bilik kanan dan bilik kiri, E. Atrium kiri dan bilik kanan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan ya gambar berikut ini ya. Jadi sistol itu terjadi saat ventrikel atau bilik kanan berkontraksi memompa darah ke paru-paru, dan saat ventrikel atau bilik kiri berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi pada saat ini tekanan darah saat darah keluar dari jantung, angkanya rata-rata itu 120 mm Hg ya. Nah, sementara kalau kita perhatikan juga distol, ini terjadi saat atrium atau serambi kanan relaksasi menerima darah dari seluruh tubuh, dan atrium atau serambi kiri relaksasi menerima darah dari paru-paru. Saat ini tekanan darah adalah saat tekanan darah masuk ke jantung. Rata-ratanya adalah 80 mm Hg. Jadi, bagian jantung yang berperan saat sistol adalah yaitu D ya, di mana bilik kanan dan bilik kiri itu sedang berkontraksi ya. Oke, maka jawabannya D. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 19. Ini materinya tentang animalia, yaitu invertebrata. Jadi 19, sistem saraf tangga tali dapat ditemukan pada titik-titik: A. Tikus, B. Paus, C. Ikan hiu, D. Belalang, E. Amuba. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan gambar ini ya. Jadi gambar ini adalah gambar cacing planaria. Sementara satu lagi, ini adalah gambar belalang ya. Jadi kedua hewan ini memiliki susunan saraf tangga tali, yaitu berupa sederetan ganglion yang terdapat pada setiap ruas tubuhnya. Nah, ganglion satu dengan ganglion yang lain dihubungkan oleh benang-benang saraf yang memanjang sepanjang poros tubuhnya. Ganglion juga dibedakan atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas-ruas badan. Contoh hewan dengan saraf tangga tali ini, contohnya adalah cacing planaria dan serangga ya. Ya, ini contohnya terlihat di gambar adalah belalang. Oke, maka dalam soal sistem saraf tangga tali dapat ditemukan pada, maka jawabannya adalah D, belalang ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi pada nomor terakhir, nomor 20, tentang animalia, yaitu hewan vertebrata. Nomor 20, seekor hewan diletakkan pada suhu 20 derajat Celcius, frekuensi napasnya 65 kali per menit, dan jika dipindahkan pada suhu 30 derajat Celcius, frekuensi nafasnya menjadi 45 kali per menit. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hewan tersebut termasuk titik-titik. A. Invertebrata, B. Vertebrata, C. Monotremata, D. Poikilotherium, E. Homoitherum. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu ya, hewan dengan kemampuan seperti ini adalah hewan Homoitherum. Hewan Homoitherum di mana dia itu dia mampu mempertahankan suhu tubuhnya agar stabil dengan meningkatkan metabolismenya. Jadi kalau dia metabolismenya meningkat, denyut jantungnya juga akan meningkat ya. Nafasnya juga akan meningkat bila berada di suhu dingin, dan sebaliknya bila berada di suhu lebih tinggi, dia akan menurunkan metabolismenya, akan menurunkan denyut jantungnya dan menurunkan frekuensi pernapasannya. Jadi ini adalah termasuk hewan Homoitherum ya. Jadi Homoitherum itu adalah hewan berdarah panas. Pada hewan ini suhunya lebih stabil. Suhu yang stabil dikarenakan ada hipotalamus di dalam otaknya, sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Nah, hewan Homoitherum dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungan yang berbeda.
akibat dari kemampuan mengatur suhu tubuhnya. Jadi hewan Hemipterum itu adalah kelompok Aves dan mamalia ya. Sementara kalau hewan Poikiloterum adalah hewan yang berdarah dingin atau disebut juga hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Poikiloterum itu hewannya suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Dan hewan Poikiloterum adalah kelompok Pisces, reptil, dan amfibi. Jadi berdasarkan soal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hewan tersebut adalah Homoitherum. Jawabannya adalah E. Oke. Nah, demikian tadi telah kita jelaskan, kita telah belajar tentang pembahasan soal-soal UTBK untuk mempersiapkan diri kamu ya agar lulus SBMPTN tahun ini. Jadi kalian harus belajar terus, ulangi lagi kalau hal-hal yang kurang jelas bisa kalian buka lagi dan kalian perhatikan lagi ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu dan sukses meraih PTN yang kalian impikan. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar dari mana saja dan bisa sukses bersama-sama kalian semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran biologi berikutnya. Semoga sukses selalu ya. Assalamualaikum.